Baik, selamat datang kembali di mata kuliah Intervensi Dasar 2 Teori. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema tentang gender dan kesehatan mental. Jadi kita akan membahas dulu tentang apa itu gender dan apa sih kaitannya gender atau konstruksi gender itu dengan kesehatan mental. Ya, dari beberapa laporan penelitian, kasus-kasus psikopatologi seperti ini ya, depresi, gangguan cemas, somatisasi, kemudian kepribadian histrionik, dependent, fobia, bulimia nervosa terutama, dan gangguan makan, itu ternyata lebih banyak dialami oleh kaum perempuan dibanding laki-laki. Sedangkan untuk laki-laki, itu ternyata mereka lebih banyak terlibat permasalahan seperti kecanduan alkohol dan obat terlarang, antisosial, judi, paranoid, antisosial, kompulsif, dan terutama adalah gangguan eksplosif agresif. Nah, ini dari fakta dari beberapa jurnal seperti ini. Pertanyaannya, apakah memang demikian bahwa perempuan menjadi kaum perempuan itu lebih banyak mengalami hal-hal seperti ini tadi yang saya sebutkan dan laki-laki seperti ini. Kemudian mitos ataukah fakta jika perempuan itu 3 kali lebih banyak melakukan percobaan bunuh diri, sedangkan laki-laki yang meninggal karena bunuh diri itu 4 kali lebih banyak dari perempuan. Ya, itu fakta ya. Jadi ternyata banyak perempuan itu yang melakukan upaya bunuh diri. Artinya upaya itu artinya belum ya. Tapi ternyata yang benar-benar bunuh diri dan mati itu adalah lebih banyak laki-laki. Kemudian fakta yang lain, mayoritas pelaku kriminalitas itu adalah laki-laki. Seperti yang kita tahu, para pelaku kriminal di jalanan, terutama yang mengandung kekerasan, itu ternyata lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Dan sebaliknya, mayoritas korban kriminal, terutama korban kekerasan dalam konteks rumah tangga misalnya, itu ternyata lebih banyak perempuan, termasuk korban kekerasan seksual. Data yang lain, ternyata lebih banyak perempuan yang datang ke konseling psikologi dibanding laki-laki. Perempuan itu lebih mudah berbagi perasaan dibanding laki-laki. Ada yang bilang juga laki-laki lebih rasional dan perempuan lebih perasa. Apakah benar seperti itu? Kalau toh benar, mengapa? Apakah ini faktor bawaan ataukah karena proses belajar dan lingkungan? Apakah benar bahwa laki-laki itu terlahir dari sononya sebagai sosok yang agresif, sedangkan perempuan itu dilahirkan sebagai sosok yang lemah lembut? Apakah Anda setuju seperti itu? Apakah kodrat laki-laki itu pemimpin dan kodrat perempuan itu adalah mengurus rumah tangga? Apakah maskulin dan feminin itu adalah kodrat? Artinya bahwa laki-laki itu kodratnya maskulin dan perempuan kodratnya feminin. Apakah seperti itu? Apakah maskulin dan feminin itu adalah sama dengan jenis kelamin biologis yang tidak bisa diubah atau dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan? Artinya tidak mungkin laki-laki menjadi feminin dan tidak mungkin pula perempuan menjadi maskulin. Lalu apa sih sebenarnya kodrat itu? Apa itu kodrat laki-laki dan kodrat perempuan? Ya, di mata kuliah ini kita akan membahas tentang itu semua ya. Nanti saya juga akan memutar film pendek dari kalau tidak salah dari United Nations untuk lebih jelas tentang pembahasan gender dan kesehatan mental. Nah, ini saya ada gambar dari buku pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini sejak zaman saya dulu sekolah di SD ini sama ya. Di sini gambar yang menarik itu adalah ayah pergi ke kantor dan ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Apakah itu kodrat? Apakah kodrat laki-laki dan perempuan itu seperti itu, bahwa ayah itu ke kantor dan ibu menyiapkan makanan? Ya. Nah, saya akan membahas dari apa itu jenis kelamin biologis dan apa itu nanti jenis kelamin sosial.
Jadi sebenarnya ada dua identitas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita akan awali dengan apa itu jenis kelamin, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sex. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis itu seperti ini ciri-cirinya ya. Perempuan jenis kelamin biologisnya, cirinya memiliki rahim, vagina, indung telur, dan laki-laki memiliki penis, sperma, testis, dan jakun. Ini adalah atribut seks primer. Kemudian sekundernya, laki-laki lebih berotot, bersuara rendah, kemudian perempuan pinggul lebar, punya buah dada. Nah, ini adalah bawaan dari lahir ya. Artinya ini tidak bisa diubah dan tidak bisa dipertukarkan. Misalnya tanpa intervensi medis ya. Misalnya tiba-tiba laki-laki itu karena tanpa suatu hal tiba-tiba dia penisnya berganti vagina, atau tiba-tiba laki-laki itu punya indung telur, atau tiba-tiba laki-laki itu menstruasi, itu jelas tidak mungkin ya. Dan sebaliknya tiba-tiba perempuan punya sperma, punya testis, dan punya jakun di tengah fase kehidupannya tiba-tiba seperti itu tanpa sebab. Ketika dia bangun tidur, tiba-tiba vaginanya berubah jadi penis dan dia punya sperma. Itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena itu bawaan dari lahir. Itu kodrati, dimiliki sejak lahir dan tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa diubah dengan cara apapun. Bahkan ketika seorang laki-laki penisnya itu dioperasi dengan rekayasa medis, toh dia tetap tidak bisa menstruasi dan tidak bisa melahirkan anak. Nah, itu yang dinamakan dengan kodrat ya. Kodrati, bawaan dari lahir. Tidak bisa diubah. Laki-laki yang kemudian dia menyapu, memasak, itu toh kemudian tidak membuat pekerjaan itu tidak mengubah jenis kelaminnya. Ya. Lalu berikutnya apa itu jenis kelamin sosial ini ya, atau disebut dengan gender. Ya, jadi gender itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan bentukan sosial, artinya perbedaan yang itu dibentuk oleh masyarakat secara sosial. Dia non-biologis sifatnya, bisa berubah, dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dan sifatnya kontekstual. Ya, itu jadi definisi gender. Jangan lupa ya, ini nanti kalau ujian saya keluarkan. Ada yang menyebut gender itu sebagai jenis kelamin sosial ya. Ini atribut gender, maskulin, feminin, itu adalah ciri khas dari atribut gender. Misalkan maskulin itu karakteristiknya adalah keberanian, dominasi, tegas, pelindung, pengayom, bersaing. Dan feminin itu penurut, sopan, lemah lembut, merawat, mengasuh, gitu. Kenapa ini gender? Karena sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan bisa memiliki keduanya. Misalnya, ada yang bilang, oh kodrat laki-laki itu pemberani. Nah, itu salah ya. Kenapa? Karena ada juga perempuan yang pemberani. Atau bisa juga perempuan itu dilatih untuk berani. Kemudian kodrat perempuan itu misalnya penuh kelembutan. Itu juga gender karena kelembutan tidak hanya dimiliki oleh perempuan sebenarnya. Laki-laki pun juga ada. Laki-laki pun juga banyak yang memiliki sifat cinta kasih. Dan sifat-sifat itu bisa ditumbuhkan dengan pola asuh, dengan pengkondisian oleh lingkungan, itu bisa ya. Berbeda dengan atribut ini tadi ya, biologis tadi yang tidak bisa diubah dan dipertukarkan meski dengan pola asuh. Nah, perempuan mengurus rumah tangga, ini pun juga gender. Artinya ini adalah bentukan dari masyarakat bahwa perempuan itu harus mengurus rumah tangga dan laki-laki itu harus mencari nafkah atau sebagai pemimpin. Kenapa itu adalah bentukan masyarakat? Karena
perempuan kalau kemudian diberikan kesempatan jadi pemimpin, toh dia juga bisa. Dan laki-laki jika diberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangga, tentu juga bisa. Artinya ini bisa dibentuk. Ya, karena bisa dibentuk, maka dia masuk dalam kategori gender. Laki-laki jadi TNI, Polri. Nah, itu juga gender karena perempuan bisa juga menjadi TNI Polri. Perempuan, laki-laki bisa jadi binaraga. Perempuan bisa nggak? Tentu bisa, jika dia diberikan kesempatan untuk berlatih seperti laki-laki. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan konstruksi gender, maskulin dan feminin. Keberanian, maskulin itu adalah keberanian, ketegasan, bersaing, pemimpin, bekerja di luar rumah, TNI Polri, jadi ketua. Nah, ini kalau feminin itu adalah kelembutan, kasih sayang, mengayomi, dan seterusnya. Sampai kemudian turunannya adalah melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang feminin, misalkan mengurus rumah tangga, bendara, sekretaris. Kalau yang maskulin itu turunannya di pekerjaan, misalkan jadi TNI, Polri, jadi ketua, dan sebagainya. Kepala rumah tangga, seperti itu ya. Nah, keduanya ini, maskulin dan feminin ini bukan atribut determinan biologis yang tidak bisa diubah ya. Yes, kalau saya tanya, ada nggak perempuan yang berani? Pasti ada. Ada nggak perempuan yang tegas? Ada. Ada nggak laki-laki yang punya kasih sayang? Tentu ada. Ada nggak laki-laki yang punya sisi kelembutan? Pasti ada. Artinya itu bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini bukan jenis kelamin, ini adalah konstruksi gender. Perempuan bisa memiliki sisi maskulin, dan laki-laki bisa memiliki sisi feminin. Nah, terkadang permasalahannya adalah terjadi ini ya, pembakuan bahwa laki-laki itu harus maskulin sehingga dia kehilangan sisi femininnya, dan perempuan itu harus feminin, akhirnya banyak perempuan yang kehilangan sisi maskulinnya. Dan itulah biasanya yang akan berimplikasi negatif. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi itu ya, gender itu berkaitan dengan semua ciri, peran, dan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Dia itu adalah bentukan sosial, dapat dipertukarkan, dan bisa dibentuk ya, bisa dibentuk. Nah, ini perbedaan antara gender dan kodrat. Jadi kalau kodrat itu berasal dari Tuhan, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditukar menurut waktu dan tempat. Entah dengan pola asuh, entah dengan pengkondisian oleh lingkungan, itu nggak bisa. Kita nggak akan bisa mengubah laki-laki yang mimpi basah untuk tidak mimpi basah. Atau kita juga tidak bisa mengubah, memaksakan bahwa perempuan itu harus mimpi basah dan laki-laki harus menstruasi. Nggak bisa, karena itu adalah kodrat dari Tuhan. Berbeda dengan gender, dia adalah bentukan masyarakat, dia bukan kodrat seperti halnya determinan biologis ini. Artinya dia sangat dipengaruhi oleh kesejarahan, dipengaruhi oleh sistem politik, norma sosial, dan sebagainya. Dia konstruksi sosial budaya. Perempuan lemah lembut, laki-laki kasar. Nah, ini adalah contoh dari konstruksi, karena kita bisa mengubah laki-laki untuk tidak kasar, dan kita juga bisa mengubah perempuan untuk tidak lemah lembut. Atau bagaimana caranya biar laki-laki dan perempuan itu memiliki keseimbangan antara sisi maskulin dan feminin. Lalu apa masalahnya dari pembakuan tadi ya? Maksud saya apa masalahnya dari konstruksi gender ini? Yang ini ya. Ini ada masalah serius di sini ya. Jadi terjadi pembakuan, masalahnya itu ada pembakuan bahwa laki-laki itu harus maskulin dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang maskulin seperti mencari nafkah, jadi ketua, jadi kepala, pemimpin, mengayomi, dan perempuan itu dipaksa untuk harus jadi feminin. Dan dia hanya boleh melakukan hal-hal yang sifatnya feminin seperti mengasuh anak, merawat rumah tangga,
dan biasanya dia tidak diperbolehkan untuk bekerja atau jadi pemimpin, diragukan kemampuannya kalau dia jadi pemimpin, seperti itu. Ini sebenarnya pembangkuan ini tidak hanya merugikan perempuan saja, sebenarnya laki-laki juga rugi ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membicarakan di bagian maskulinitas dan perilaku berisiko ya. Jadi banyak laki-laki yang dibentuk hanya mengenali sisi maskulin, akhirnya dia kehilangan sisi feminin. Dia akhirnya ya banyak laki-laki yang akhirnya menjadi sangat hyper maskulin. Akhirnya dia banyak terlibat kekerasan dan banyak mengalami kematian dibandingkan dengan perempuan. Ya, jadi dalam budaya patriarki, budaya ini menganggap bahwa peran gender maskulin itu lebih pantas dilakukan laki-laki dan biasanya lebih dihargai dibandingkan peran gender feminin, dan perempuan harus melakukan peran gender feminin, memasak, menyapu, mengasuh anak, kalau bekerja toh harus jadi sekretaris, bendahara, psikolog. Nah, itulah kenapa psikologi itu, fakultas psikologi lebih banyak perempuan, mungkin karena dianggap bahwa uh, ilmu psikologi itu belajar belajar tentang bagaimana menolong orang, mendengarkan itu ya, mengayomi seperti itu. Dan inilah biasanya yang menimbulkan permasalahan ya. Jadi adanya pembakuan ini. Ya, dampaknya seperti yang saya ceritakan tadi. Banyak laki-laki yang kemudian berlomba-lomba menjadi sangat maskulin. Yang akhirnya dia banyak laki-laki menolak berbagi peran dalam rumah tangga karena menganggap pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan perempuan. Akhirnya banyak perempuan yang mengalami beban ganda ya. Nanti juga akan saya ceritakan itu. Banyak laki-laki yang menjadi sangat hypermaskulin dan melakukan hal-hal yang berisiko atas nama keberanian. Ya. Banyak perempuan yang akhirnya kehilangan sisi maskulin. Akhirnya perempuan kehilangan keberanian dan ketegasan. Dan dia tumbuh menjadi sosok yang pasif, penurut, tergantung, dan tidak mampu memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi sedikit-sedikit dia selalu bertanya, selalu bergantung dengan pasangannya. Kalau ada masalah dia pasif, pendiam, gitu ya. Ya, ini akibat dari konstruksi gender bahwa perempuan itu harus feminin. Akhirnya ketika dia mengalami masalah, perempuan cenderung menyalahkan dirinya sendiri, self esteemnya jadi rendah, dia jadi tergantung dengan bantuan orang lain. Akhirnya dia lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Dia tidak bisa keluar dari permasalahan ini. Sebaliknya bahwa laki-laki, konstruksi gender laki-laki di mana dia itu harus maskulin membuat mereka itu ini ya, punya mekanisme pertahanan dirinya terlalu tinggi sehingga kita susah untuk memberikan pertolongan karena gengsi ya. Akhirnya banyak dari mereka itu melakukan bentuk-bentuk pelarian yang sifatnya itu berisiko, ngebut di jalan, minum miras oplosan, klite, gitu ya. Karena dia mengalami maskulinitas yang sangat eksesif. Jadi sebenarnya konstruksi gender yang seperti ini tadi itu juga merugikan laki-laki. Cuman kadang laki-laki tidak merasa aja, tidak butuh ilmu gender ya, karena dianggap gender itu perempuan. Kemudian ada sebenarnya ya bias gender dalam intervensi psikologi. Jadi dalam praktek psikologi itu kadang konselor itu mengalami bias. Bias itu ya apa ya? Ini saya jelaskan di contoh aja. Jadi karena budaya patriarki tadi dan mungkin karena konselornya itu juga terpengaruh oleh budaya patriarki. Jadi ketika misalnya dia itu memberikan konseling pada kasus rumah tangga, ketika dia mengkonselingi pihak istri, maka secara tidak sadar dia bilang ke klien si istri bahwa mungkin solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga ini, ibu harus lebih menurut dengan suami, ibu harus lebih melayani suami, gitu ya. Padahal permasalahannya bukan itu.
Bisa jadi istrinya itu sudah seperti itu, tapi karena suaminya yang bermasalah dengan perilakunya yang sangat hypermaskulin, sehingga dia lebih banyak di luar rumah, artinya dia lebih suka berpetualang di luar rumah ya, akhirnya menelantarkan anak dan istrinya. Dan kalau konselornya itu perspektif gendernya itu belum baik, dia akan bias, dia akan cenderung menyalahkan istrinya, akan menyalahkan istri dan menasihati istri untuk lebih patuh lagi dengan suami. Terus yang lain lagi misalnya, ketika kasus yang lain, mungkin dalam kasus, apa ya, seorang perempuan pekerja yang dia mungkin mengalami problem psikis karena, eee, beban ganda misalkan atau konflik peran ganda antara bekerja dan di rumah. Mungkin, konselor akan kebingungan dalam menghadapi karakteristik klien perempuan yang dia tipe perempuan yang aktif, terus sangat termotivasi untuk bekerja, itu akan dilihat sebagai hal yang kurang. Karena idealnya menurut si konselor, idealnya perempuan nggak seperti itu. Itu artinya bahwa perempuan yang seperti itu terlalu ambisius atau mungkin dianggap, dia sedang pelarian, dia mengabaikan keluarga, mungkin dia tidak laku, atau mungkin dia belum dapat pacar sehingga terlalu aktif dalam dunia kerja. Tapi ketika itu laki-laki, maka dianggap bahwa, "Oh, itu laki-laki yang baik. Dia sangat aktif bekerja, mungkin itu karena aktualisasi dirinya yang bagus si laki-laki itu." Nah, itu akan bias seperti itu, ada double standar, ya. Kalau melihat perempuan yang aktif itu dilihat sebagai mungkin dia itu pelarian karena nggak laku dan dia mungkin mengabaikan keluarga, tapi kalau itu laki-laki maka dilihat sebagai hal yang positif. Itu bias dalam konseling psikologi. Masalah yang lain adalah adanya ketimpangan gender. Ada situasi di mana laki-laki itu yang maskulin, laki-laki dan maskulinitas itu ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perempuan yang feminin. Akhirnya laki-laki yang maskulin ini diberikan kuasa untuk mengontrol perempuan. Dan di sanalah sumber-sumber muncullah bentuk-bentuk kekerasan ya. Dan juga anak. Anak biasanya berada di bagian terbawah ketika terjadi ketimpangan gender ya. Misalnya suami, istri, dan anak. Ketika terjadi masalah, suami biasanya akan mendominasi, mungkin dia akan melakukan kekerasan terhadap istri. Istri pelampiasannya tentu ke anak ya. Jadi anak ini biasanya akan menjadi sasaran terakhir dari situasi sosial yang timpang. Nah, ini bentuk-bentuk ketimpangan gender ya. Jadi ada 4, misalkan laki-laki diberikan akses lebih dibandingkan perempuan dalam hal pendidikan, fasilitas kesehatan, informasi hukum, dan sebagainya, terutama pendidikan. Misalnya ketika dalam satu keluarga, keluarga miskin ya, orang tua biasanya mungkin akan lebih mendahulukan anak laki-laki untuk sekolah dibandingkan anak perempuan, karena dianggap bahwa anak perempuan itu nanti kalau dia udah besar paling jatuhnya nggak jauh-jauh dari sumur, dapur, dan kasur, jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Dan itu hal seperti itu, pemikiran seperti itu berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Jadi banyak anak perempuan yang dinikahkan karena dianggap nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya, toh nanti juga akan jadi istri yang mengurusi suami. Hal yang lain adalah biasanya keterlibatan perempuan itu lebih minim dibandingkan laki-laki. Misalkan dalam politik kita tahu di parlemen itu lebih banyak anggota dewan yang laki-laki dibanding perempuan. Sampai-sampai harus diberikan affirmative action ya, diberikan kuota untuk perempuan karena saking sedikitnya perempuan yang ke parlemen. Kita juga bisa lihat misalkan dalam rapat-rapat desa itu lebih banyak laki-laki yang mengambil keputusan, berpartisipasi dan mengambil keputusan. Tentu saja yang mendapatkan banyak manfaat ya laki-laki. Misalkan ada bantuan dari pemerintah yang masuk ke desa,
Biasanya yang rapat di sana adalah para bapak-bapak. Para bapak-bapak inilah yang kemudian memutuskan dana ini untuk apa. Karena tidak melibatkan ibu-ibu, maka mungkin kita juga tidak tahu apa kebutuhan ibu-ibu yang harus difasilitasi oleh dana bantuan tersebut. Dan juga biasanya laki-laki lebih banyak diberikan kuasa untuk mengontrol sumber-sumber dana, sumber-sumber daya yang ada di desa atau di komunitas ya, dibandingkan perempuan. Ada lagi dampak dari ketimpangan gender itu adalah munculnya bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya. Di sini ada sekitar 5 bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama itu adalah stereotype. Biasanya ini seperti ini ya, perempuan itu dilekatkan sifat negatif yang merugikan. Misalkan ya perempuan itu emosional. Biasanya perempuan itu tidak rasional, dia biasanya berpikir itu tidak dengan pikiran, dia berpikir dengan emosi. Nah, itu stereotype. Padahal yang lebih banyak melakukan kekerasan dan temperamen itu lebih banyak laki-laki. Tapi karena itu stereotype budaya sudah dilekatkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun bahwa perempuan itu dianggap emosional dan laki-laki lebih rasional. Hal yang lain lagi itu banyak perempuan yang mengalami beban ganda ya. Banyak perempuan yang dia itu harus bekerja, mungkin karena penghasilan suaminya itu tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, akhirnya istri harus bekerja. Tapi istri yang bekerja ini ketika dia pulang ke rumah, toh dia tetap harus melakukan pekerjaan rumah tangga juga. Akhirnya banyak istri yang mengalami kelelahan, mengalami anemia, dan akhirnya mengganggu kesehatan mentalnya. Disinilah isu kesehatan mental banyak muncul dalam konteks rumah tangga. Ya, banyak para perempuan yang mengalami beban ganda. Padahal bisa jadi istri yang mencari nafkah ini itu penghasilannya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Tapi tetap saja dia ketika pulang ke rumah dia harus melakukan hal-hal misalkan mengasuh anak, memasak, mencuci, menyapu, dan suaminya itu biasanya tidak mau terlibat dalam hal seperti itu karena dianggap itu bukan kodratnya laki-laki. Nah, saya ada satu film untuk menjelaskan fenomena itu ya. Mari kita lihat.
Iya, itu adalah film Impossible Dream dari United Nations, menggambarkan bagaimana konstruksi gender itu terbentuk ya di keluarga, bagaimana pembagian peran di rumah tangga itu dilakukan dan bagaimana hal itu dicontoh oleh anak-anak. Tadi juga kita melihat bentuk-bentuk beban ganda ya. Jadi si istri tadi kita lihat dia juga bekerja sebagai buruh dan ketika ke rumah pun dia juga masih melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik ya. Tadi kita juga melihat bentuk-bentuk marginalisasi misalnya eh, gajinya ya, kita lihat gajinya si perempuan tadi bekerja lebih keras dibandingkan si laki-laki, tapi secara gaji dia lebih sedikit. Nah, itu bentuk dari marginalisasi. Terus ada subordinasi, itu penomorduaan. Misalnya secara pendidikan dia dinomorduakan di keluarga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu menyumbang tingginya angka pernikahan anak. Ya, secara statistik pun misalkan di Indonesia Timur itu anak-anak perempuan itu tingkat pendidikannya lebih rendah dibanding laki-laki. Ya, ini yang beban ganda tadi ya sudah. Dan juga yang banyak juga terjadi itu adalah kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah domestik maupun di publik. Di domestik itu ya KDRT itu, di publik itu jauh lebih variasinya jauh lebih banyak lagi, meliputi mungkin pelecehan, perkosaan, penganiayaan dan sebagainya, atau diskriminasi di tempat kerja, kekerasan di tempat kerja, pelecehan di tempat kerja, atau di wilayah publik yang lain. Itu tentu jauh lebih banyak lagi. Ya, demikian sedikit materi dari saya. Kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya dengan tema tentang maskulinitas ya. Itu masih seputar tentang konstruksi gender. Kalau ini katanya dengan kesehatan mental, di pertemuan selanjutnya maskulinitas dan perilaku berisiko. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.